Zainuddin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala. Penganugerahan penyematan serban ini mengingatkan kita Pangeran Diponegoro memperjuangkan kemerdekaan, mempersatukan Nusantara. Tugas Pak Anies hari ini, karena kita sudah merdeka, menggelar kemakmuran, menegakkan keadilan, kebenaran, menghamparkan keteladanan. Amin. Takbir. Mudah-mudahan pesan ini dari batin beliau meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami teladani, yang kami panuti, para guru, para alim ulama yang berkumpul bersama di hari Jumat yang penuh berkah ini. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Al-Rahmani Raja Guguk beserta Ibu Ana Sihotang. Insyaallah beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru di persulukan ini dan penjuru di masyarakat, penjuru di umat. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Saya hormati Bapak Jar Saragi yang sudah menjadi bagian dari persulukan ini, yang sudah menjadi bagian dari keteladanan bersama di sini. Pak Iskandar saya hormati dan semua saja. Saya merasa sangat bersyukur Tuan Guru bisa tiba di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mata kita mungkin menatap dari jauh, tangan kita mungkin baru berjabat sekarang, tapi insya Allah ruh kita sudah berjumpa. Amin. Ini adalah perjumpaan yang kedua kalinya. Ini bukan perjumpaan yang pertama. Sebagian adalah perjumpaan yang ketiga kalinya. Kita telah dipersatukan dan alhamdulillah hari ini kita dipersatukan kembali. Insya Allah ini menjadi sebuah awalan yang baik bagi kami. Saya menerima ini dari Tuan Guru sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah amanah. Entah Tuan Guru tahu atau tidak, bagi Tuan Guru, di rumah kami kedapatan sebuah amanah berupa bangunan kayu yang dibangun tahun 1743. Bangunan itu adalah pondok pesantren pertama di tanah Jawa, yang kemudian terbengkalai oleh orang yang menemukan, dititipkan pada kami. Di bangunan itulah Pangeran Diponegoro dulu mengaji dan belajar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro. Amin. Seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Kita semua ingat kita merdeka tahun 45, tapi mengapa kita merdeka? Karena ada anak-anak muda terdidik. Anak-anak muda terdidik kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik etis. Politik etis kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik tanam paksa. Kenapa tanam paksa itu terjadi? Karena Belanda bangkrut. Kenapa Belanda bangkrut? Karena Pangeran Diponegoro dan seluruhnya berhasil membangkrutkan Belanda. Terbitnya kemerdekaan dimulai dari pemberontakan Pangeran Diponegoro. Perlawanan seorang ulama yang berhasil menggerakkan semuanya. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuan Guru. Isyarah yang kita dapat ini insya Allah membawa kita pada perjuangan. Amin. Saya
merasa sangat bersyukur sekali bahwa bisa bersilaturahmi langsung, bisa memohon doa langsung. Amanat yang diembankan kepada kami bukan amanat yang ringan, tapi persis seperti tadi Tuan Guru nasihatkan. Beberapa waktu kami bertugas di Jakarta, penuh dengan tantangan Tuan Guru, penuh dengan hambatan Tuan Guru. Tapi berkat doa semuanya selalu ada jalan keluar dari rute-rute yang tidak terduga sebelumnya. Allah kirimkan pertolongan itu tanpa kita pernah menduga itu akan terjadi. Karena itu saya sering sampaikan kepada semua, bila ketemu masalah, katakan kita punya Allah. Bukan kita mengatakan pada Allah kita punya masalah, tapi katakan pada masalah kita punya Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah. Amin. Ya Allah. Itulah perjalanan kita kemarin di Jakarta kemarin, seperti Tuan Guru sampaikan, satu kata kunci yang harus dilaksanakan oleh semua: keadilan. Keadilan bidang ekonomi, keadilan bidang pendidikan, keadilan bidang kesehatan, termasuk keadilan antar umat beragama. Begitu ada keadilan, insya Allah ada kedamaian. Begitu ada kedainan, insya Allah ada ketenangan. Amin. Saya sering sampaikan, saya ingin lihat contoh di mana ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada persatuan dalam ketimpangan, saya ingin lihat contohnya. Kita ingin belajar tempat yang ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada tempat itu, tidak ada. Persatuan itu hanya ada dalam keadilan. Karena itulah kata kunci yang kita bawa. Karena itu insya Allah ini jadi bekal Tuan Guru yang saya hormati dan semua. Dan imamah ini saya bawa nanti. Ini sebagai penanda. Ini pertama kali saya terima Tuan Guru. Pertama itu tidak ada dua kalinya. Kalau besok ada yang berikan lagi, tidak pernah bisa pertama yang kedua kalinya. Pertama hanya bisa satu kali. Yang pertama satu kali ini Jumat 3 November di Simalungun dari Tuan Guru Batak dan seluruh guru-guru yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih Tuan Guru atas sambutannya, kehangatannya, persaudaraannya. Mohon bekali kami dengan doa. Amin. Bekali kami terus menerus, kirimkan doa itu bagi Indonesia untuk kita bisa merasakan perubahan. Amin. Untuk kita bisa merasakan keadilan. Dan ada satu pesan, ini pesan terakhir yang saya ingin garis bawahi. Negara tidak boleh memusuhi ulama. Negara tidak boleh memusuhi tokoh-tokoh agama. Justru negara harus berbicara dan mendengar kata-kata ulama, kata tokoh-tokoh agama. Umar datang ke ulama, bukan ulama datang ke Umar. Umar datang ke ulama, cium tangannya, dengarkan nasihatnya, jadikan sebagai rujukan. Amin. Insya Allah itu yang kemarin kami kerjakan, dan insya Allah bismillah itu terus akan insya Allah dijalankan ke depan. Negeri ini sering menemukan masalah justru karena kita tidak bersahabat dengan ulama, tidak bersahabat dengan tokoh agama. Ada tokoh agama yang dianggap teman, ada tokoh agama yang dianggap lawan. Semuanya adalah warga Indonesia dan semuanya patut untuk didengar nasihatnya. Insya Allah dan Tuan Guru, amanat itu kami bawa, kami pegang, dan semoga Tuan Guru Batak sekali lagi diberikan kesehatan. Amin. Menjadi teladan di tanah ini. Amin. Menjadi rujukan bagi semuanya. Amin. Dan meneruskan tradisi yang sudah dimulai oleh Syekh Abdurrahman Raja Guguk. Yang insya Allah semua ini menjadi aliran pahala bagi orang-orang Syekh Abdurrahman Raja Guguk. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته الله يا